Goa Gajah merupakan sebuah peninggalan sejarah yang masih terjaga hingga saat ini. Terdapat sebuah goa yang berisikan ceruk-ceruk sebagai tempat bersemedi. Selain peninggalan ajaran Siwa, di tempat ini juga terdapat peninggalan dari ajaran Buddha. Menurut salah seorang penjaga di areal Pura Goa Gajah ini, Goa Gajah sempat berubah-ubah penamaannya dari masa ke masa. Dalam sejarahnya, Sri Udayana Warmadewa bersama Sri Gunapriya Dharmapatni, tempat ini didirikan pada tahun 989 Masehi hingga 1011 Masehi bersama 3 orang anaknya, yakni Airlangga, Marakata, dan anak bungsu. Tempat ini didirikan sebagai sebuah asrama. Pada masa itu, kerajaan membawa pendeta suci yang bernama Empu Kuturan membawahi 25 pendeta Siwa sebanyak 21 orang dan pendeta Buddha sebanyak 4 orang. Dahulu tempat ini bernama Antakuncarapada pada saat awal pendiriannya. Pada tahun 1343, setelah Bali ditaklukkan oleh Majapahit, tempat ini kembali berubah nama dengan sebutan Luah Gajah atau Air Gajah. Penamaan ini diberikan oleh Uprapanca yang tertulis pada Kitab Negara Kertagama pada tahun 1365. Setelah hancurnya kerajaan Majapahit, tempat ini ikut juga tidak terurus dikarenakan adanya bencana dan tampuk pemerintahan yang gonjang-ganjing, hingga menyebabkan tempat ini tertutup semak belukar dan tanah. Barulah setelah para pelukis dari Belanda yang datang ke Nusantara yang tinggal di kawasan Ubud kembali menemukan tempat ini dan digali kembali oleh Dr. Goris pada tahun 1925 hingga 1927 di penggalian pertama. Penggalian kedua pada tahun 1931 baru ditemukan situs peninggalan Buddha di areal selatan Goa oleh Walter Spies. Hingga saat ini selain sebagai objek pariwisata, Goa Gajah juga tetap dipergunakan sebagai tempat peribadatan bagi umat Hindu dan Buddha di sekitar Goa. Tempat ini diberi nama Goa Gajah itu setelah para arkeologi melakukan pertemuan karena dia banyak menemukan arca Ganesha. Kurang lebih pada tahun 1960-an, tempat ini diberi nama Goa Gajah oleh Borne Chamber karena dia menemukan kurang lebih di sini ada 4 arca Ganesha. Di dalam gua juga ada Ganesha, itu sebagai malaikat pendidikan, juga ada sebagai itu kesuburan. Di sini kurang lebih ada 4 arca Ganesha. Di sebelah kanan pura gua itu terdapat 3 arca. Di tengah arca Ganesha sebagai penjaga alam semesta, yang sebelah kirinya adalah Dewi Hariti atau Menbrayut sebagai Dewi kesuburan, dan sebelah kanannya adalah Dwarapala sebagai juga penjaga alam semesta. Tempat pertitan yang di depan gua itu jumlahnya dulu ada 7, tapi sekarang ada 6. Kemungkinan besar itu yang rusak satu tengahnya sudah dipindahkan ke sini. Itu sesuai dengan konsep Saptanadi pada saat itu, dan diberi nama sesuai dengan nama sungai yang ada di Hindia. Yamuna, Sindhu, Saraswati, Gangga, Kosayu, Godawari, dan itu yang lagi satu adalah Kewari, ya itu sesuai dengan nama yang ada di Hindia Selatan. Nanti kalau kita melihat ke bawah sana, itu adalah runtuh dari kuil Buddha. Itu runtuhnya kurang lebih pada tahun 1917 tanggal 21 Januari karena terjadinya gempa bumi. Memiliki sejarah yang panjang membuat Pura Goa Gajah menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Di saat sebelum pandemi COVID-19, kunjungan wisatawan ke Pura Goa Gajah pun dominasi oleh wisatawan mancanegara. Jipayana Putra, Kompas TV, Gianyar, Bali. Halo, saya Audrey Chandra, presenter di Sapa Indonesia Siang. Perbaharui yuk informasi yang paling baru, independen dan juga terpercaya hanya di YouTube Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Nah terakhir itu tuh dinyalain loncengnya ya untuk dapetin notifikasi berita-berita terbaru.